Tapi penguasa yang angkuh dan sombong, orang kaya yang makan riba, congkak, bakhil, pelit, di mana mereka merasakan kenikmatan? Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf, tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Admin Yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ada satu surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh setiap hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada satu fase dalam kehidupan manusia, ada satu masa dalam perjalanan hidup manusia, lam yakun syai'an madhkura, dia tidak pernah disebut, dia tidak pernah terucap, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namanya pun tidak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Namamu pun diberikan orang lain. Makhluk paling malang. Laparnya menangis, hausnya menangis,
kencingnya menangis, lemah, hina. Inna khalaqnal insana min nutfatin, lalu kemudian kami ciptakan mereka dari cairan, amsyajin, dicampur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, lalu kemudian dia bisa mendengar dan bisa melihat. Dia pun terlahir ke atas dunia. 1000 rahman Allah subhanahu wa ta'ala 100. Lalu ada satu kasih sayang diberikan kepada seorang makhluk bernama perempuan yang melahirkan, menyusukan, menetes darah, air mata, membesarkan makhluk yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa itu. Lalu makhluk itu lama-lama merangkak, berdiri, berlari, dititipkan harta, muncul sombongnya, muncul angkuhnya. Tidak ada yang lebih kaya daripada dia, tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Padahal dia wujud ke atas dunia karena kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula makhluk yang hina itu dititipkan oleh kuasa, lalu dia merasa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Allah tidak tarikkan nyawa mereka karena Allah masih sayang. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku, sayangku mendahului murka. Selalu dalam Quran diiringkan antara azizun hakim. Aziz, Allah maha kuasa membuat orang kaya itu mati tiba-tiba. Allah maha kuasa untuk orang yang berkuasa itu mati mendadak. Aziz. Tapi ada kata hakim. Allah itu bertindak penuh dengan hikmah. Allah biarkan dia berjalan sejenak sampai akhirnya dia melihat orang mati. Orang yang berkuasa dan kaya itu pun pergi menjenguk orang mati, tapi dia tidak ingat mati, karena orang-orang yang hidup sibuk memuliakan dia, hingga akhirnya dia tidak mengambil pelajaran dari kematian. Dia melihat orang sakit, tapi dia tidak pernah mengambil pelajaran dari penyakit, karena orang yang hidup sibuk memuliakannya, menyanjungnya tinggi. Ucapan manusia melupakan, pujian manusia melalaikan, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walaupun sesaat. Wa la yastakhirun, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Akhirnya mati. Orang kaya itu bernama Qarun, orang yang berkuasa itu bernama Fir'aun. Disebut sepanjang sejarah. Sampai hari ini setiap orang menggali tanah, bertemu periuk emas, dia katakan ini harta Qarun. Sampai hari ini kalau ada orang yang berkuasa, angkuh dan sombong, orang menyebutnya titisan Fir'aun. Tapi tak ada satupun manusia yang mau mengaku bahwa ketika dia hidup, walaupun Qarun amat sangat kaya, Fir'aun amat sangat berkuasa, tak ada satupun manusia yang mau menisbatkan, menasabkan dirinya, Qarun dan Fir'aun, sebagai kenang-kenangan, kata-kata penghinaan bagi orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya dia tidak ada, lalu Allah buat dia menjadi ada. Pada akhirnya dia kembali kepada tidak ada. Yang tinggal hanyalah kenangan buruk, kenangan jelek, kenangan yang tidak baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Begitu juga dengan kita. Sebelumnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah disebut dan kita tidak tahu. Sampai akhirnya ayah kita berjumpa dengan ibu. Karena kasih sayang Allah, mereka pun berkasih sayang. Kita ini semua wujud karena kasih sayang. Lalu kenapa kita membenci? Kita ini ada karena kasih sayang. Lalu kenapa kita dendam kesumat? Kalau tak berkasih sayang ayah dan ibu kita, kita tidak akan pernah wujud ke atas muka bumi Allah. Akhirnya Allah titipkan sebenih kasih sayang ke hati mereka. Lalu wujudlah kita. Setelah sampai ke atas dunia, bengis,
angkuh, sombong, bakhil, tak ada rasa kasih sayang sedikit pun kepada orang lain. Yang kaya menahan gaji karyawan, buruh cuci, pembantu, babysitter, security. Mana rasa kasih sayangnya? La'anan mula'ana, manusia terlaknat karena tak ada kasih sayang dalam dirinya. Dititipkan Allah kekuasaan, memakan harta orang, menganiaya orang, menzolimi orang. Mana kasih sayang dalam dirinya? Sampai pada akhirnya hari berganti, musim berubah, rambut yang hitam menjadi putih, badan yang gagah perkasa menjadi lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya seperti sedia kala. Kalau dulu belajar berdiri tertatih tertatah jatuh, begitu juga pada akhirnya tua jatuh, ditolong oleh tongkat dan kursi roda. Mana manusia yang berkuasa itu? Mana orang-orang hebat itu? Periode berganti, rezim berubah, penguasa mati. Kalau sempat dia membangun masjid, itulah masjid yang dibangun oleh penguasa. Kalau sempat dia membantu pondok pesantren, itulah yang pernah dibangun oleh penguasa. Tapi kalau yang ditinggalkannya hanya kenangan, al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini adalah perjalanan yang sangat pendek dibandingkan dengan perjalanan dunia yang begitu panjang. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. Baina sittin, antara 60 tahun, wasab'in, 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Semakin banyak rumah sakit besar mewah dibangun, semakin banyak dokter spesialis lulusan luar negeri, semakin tinggi angka kematian. Duit bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kehidupan. Duit bisa membangun rumah sakit, menyekolahkan dokter spesialis sampai S3, tapi tidak bisa membayar kesehatan. Orang mati berguguran, orang kaya mati, yang berkuasa mati, orang yang tidak punya uang pun mati di rumah sakit yang sama. Yang miskin tidak bisa berobat, mati. Yang kaya terlalu banyak makan obat, mati. Yang berkuasa lengkap semuanya, tetap juga mati. Dibantu oleh alat pernapasan yang dimasukkan ke tenggorokan, sakitnya luar biasa. 15 hari mesti diganti dengan alat yang baru, karena bakteri mulai bersarang di pipa-pipanya, sampai akhirnya kulit melepuh di bagian belakang karena terlalu lama di atas kasur, sampai akhirnya mati juga. Apa beda orang miskin dengan orang kaya? Sama-sama mati. Orang miskin dengan kesabarannya, orang kaya dengan kesyukurannya. Rakyat jelata dengan ridhanya, orang yang berkuasa dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya. Berasal dari tidak ada, kembali kepada tidak ada. Yang sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hari berganti, musim berubah. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Pergilah menelusuri tepian sungai Siak. Lihatlah rumah-rumah besar yang dulu hebat pada masanya, hari ini menjadi rumah-rumah tua yang lapuk. Angin kencang berhembus, papannya lepas, jendela kaca jatuh ke lantai, berkeping berderai tak tersisa. Begitulah hidup. Apa yang kita ajarkan untuk anak-anak kita hari ini, supaya mereka meninggalkan kenangan yang baik. Berbuatlah nak, kalau kau jadi orang kaya, tolong orang susah. Kalau kau berkuasa, jangan sepele pada rakyat jelata. Kalau kau mati, mati husnul khatimah. Kalau belum mampu berbuat baik, jangan bertepuk tangan dalam berbuat dosa. Hidup yang singkat dimanfaatkan oleh seorang hamba Allah. Bernapasnya karena udara dari Allah, bertiup karena paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, yang memberi rezeki Allah, sombong kepada Allah, menganiaya makhluk Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia tidak tenggelamkan hamba yang sombong itu ke dalam tanah. Walaupun dengan satu kata dia bisa menjepit dalam satu genggaman qudrat iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia tunda? Kenapa tidak langsung dia berikan azab? Allah tidak ingin orang di atas dunia ini beramal karena takut. Allah ingin orang beramal karena cinta. Cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia mencintai aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga berkata, sampai dia mencintai aku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau Allah ingin kita takut, yang mencuri mati, yang berzina mati. Kenapa yang mencuri tetap sehat? Kenapa yang berzina tetap sehat? Kenapa yang sholat mati? Kenapa orang baik mati? Akhirnya orang yang tak bertuhan diganggu setan, berbisik ke telinganya, lama-lama dia ragu untuk berbuat baik. Itulah hebatnya orang yang mengaji. Orang mengaji tidak menilai karena orang banyak. Orang yang mengaji menilai karena ilmu. Kalau ada orang baik mati, Allah sayang kepadanya supaya dia tidak sempat berbuat dosa. Kalau ada orang jahat tidak mati-mati, Allah juga sayang kepadanya. Allah ingin dia bertaubat nasuha. Allah kasih dia kesempatan. Semuanya karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang sayang kepada tetangga kita, ajak dia sholat. Kalau kita memang sayang kepada jiran saudara kita, berikan dia doa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, tak sanggup kamu membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Sesingkat-singkat doa, jazakumullahu khairal jaza. Berikan dia balasan yang terbaik. Bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hatinya. Sampai pada akhirnya manusia yang sombong, yang jahat, yang takbur, yang aniaya, yang zalim mati. Kerja memenjarakan ulama, mati dalam penjara. Kerja menyia-nyiakan ulama, mati dalam penderitaan lebih daripada yang diderita ulama. Ulama dalam penjara bisa tersenyum karena mereka menikmati sholat sunat, mereka menikmati zikir, mereka menikmati sholawat, mereka pejamkan mata, mereka menghafal ayat-ayat yang ada di kepalanya. Mereka berzikir, afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi penguasa yang angkuh dan sombong, orang kaya yang makan riba, congkak, bakhil, pelit, di mana mereka merasakan kenikmatan? Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Apa yang tidak bisa dilakukan Qarun? Apa yang tidak bisa dilakukan Namrus? Apa yang tidak bisa dilakukan Fir'aun? Istiqamah. Maka kita meminta 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Kita sudah Islam, ayah kita Islam, mak kita muslimah, tinggal di negeri muslim, bumi lancang kuning. Kenapa kita masih minta hidayah? Kita sudah Islam. Hidayah ada dua. Hidayah sebelum Islam menjadi Islam, kita sudah dapat. Ada hidayah satu lagi, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah solat duha, istiqomah solat tahajud, istiqomah membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat. Istiqomah berdoa di petang asar Jumat menjelang matahari tergenang. Istiqomah membaca Yasin setiap malam. Istiqomah dalam ibadah. Beruntunglah orang
yang di perjalanan singkat hidupnya sempat beribadah. Kalau kita sempat menempelkan kening ke lantai, mengucapkan subhana rabbiyal a'la, bersyukurlah, Allah sudah memilih kita. Kalau sudah kita dipilihnya, pertahankanlah dengan istiqamah. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, istiqamahlah. Silakan pakai seragam PNS, BUMN, perusahaan. Silakan pakai seragam TNI, Polri, pegawai Korpri. Silakan pakai seragam hakim, pengacara, SHMH. Semua akan lepas, semua akan copot, berganti dengan kain yang tak berjahit dan tak berkantong. Kain itu tidak pernah disimpan di dalam lemari. Tapi saat malaikat maut mencabut nyawa, seisi kampung mencari kain itu untuk menutup kita. 3 lemari pakaian dibeli dari mall luar negeri tak bisa menutup, karena satu-satunya kain yang menutup hanyalah kain kafan. Orang kaya, orang miskin akan ditutup dengan kain kafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارزقنا إماما عادلا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.